Hari ini santai mas, saya kirim jemputan ke rumah, jam 14 kita ketemuan bagaimana? Sebuah WA yang saya hanya jawab, siap. Maka dalam waktu kurang dari 30 menit, tibalah saya di wilayah dalam tanda petik, terbatas dan terlarang. Dalam diskusi panjang penuh dengan candaan, itu adalah ciri khasnya tanpa terasa jam menunjukkan pukul 16-an. Di mana sang tuan rumah mengatakan, kok saya lapar ya? Mas Bosman bagaimana? Yang saya jawab cepat, lapar lah. Lalu 2 orang dipanggilnya dan dia berkata, saya ingin bakmi GM 2 buat Pak Mardigu 1. Yang dijawab, maaf posisi agak jauh, izin. Suasana hening sejenak. Kemudian dia masih di tempat duduknya, menengadahkan wajahnya hanya dengan tatapan mata dalam. Yang kemudian dengan nada pelan dia melanjutkan perintahnya dengan pernyataan darinya. Saya suka kuahnya masih hangat. Siap, itu saja satu kata keluar dari 2 orang yang berdiri dengan sikap sempurna. Saya tahu di otak keduanya pasti berpikir keras bagaimana caranya kuahnya masih hangat. Artinya harus cepat-cepat. Ternyata kurang dari 20 menit kami pun dihidangkan apa yang diperintahkan tadi. Saya dalam hati berkata, gak ada kenikmatan selain kenikmatan berkuasa dan berdaulat rupanya. Berhadapan dengan orang yang hanya satu level di bawah penguasa sebuah negara, ternyata secara internal organisasinya, mereka orang yang bukan hanya dihormati, tetapi kata-katanya adalah perintah, batuknya adalah kode, jalannya adalah ajakan, telunjuknya adalah arah, genggamannya adalah masa depan. Sahabat saya ini, saya kenal lama. Dulu seragamnya terang, sekarang gak jelas apa ya, abu-abu atau hitam kali ya. Organisasi yang dia pimpin ini banyak ditakuti orang yang berpikiran negatif buat NKRI ini. Dia pemimpin sekelompok pasukan elit dan shadow, kecil, terpilih, dan sangar. Diskusi kemarin adalah membahas pertanyaan mendasar yang saya berikan kepadanya, di mana dia mengundang saya khusus berdiskusi tentang hal ini. Tinggi mana human right dengan nation right? Tinggi mana hak asasi manusia dengan hak asasi negara untuk bisa hidup utuh dan langgeng? Misalnya, beberapa orang teroris yang membom dan membunuh 200 saudara sebangsa dan setanah air. Namun otaknya teroris yang membela agama tertentu, agama yang mengklaim surga adalah milik mereka, boleh membunuh sesama saudaranya. Kemudian ketika dia ditangkap beserta kaki tangan dan organisasinya, katakanlah ada 25 orang. Ketika mau dijatuhi hukuman mati, maka sekelompok pembelanya berbungkus agama mengatakan hukuman mati tersebut melanggar HAM. Loh kok enak sih? Sementara dalam melaksanakan keadilan, manusia berhati bengis teroris berbungkus agama tadi telah membunuh 200 orang manusia tak berdosa. Di mana di doktrin otaknya yang 200 orang tadi akan syahid masuk surga. Jadi dia sang pelaku dan perancang tindakan pembunuhan tadi tidak merasa berdosa. Dan pendukungnya juga merasa ini semua melaksanakan perintah Tuhan. Atas nama HAM, hak asasi manusia, mereka berlindung. Bagi saya, dan ini saya katakan ke beliau, itu mereka melanggar 2 hal, human right dan nation right. Maka jawabannya, hukumannya mati. Ada hal yang pasti kita pegang erat-erat di dalam bernegara adalah jangan pernah ubah pondasi bernegara, yaitu nation right, nation interest, dan survival of the nation. Ini di atas segalanya di dalam bernegara. Dan dalam pelaksanaannya ada 7 pilar, yaitu IPOLEXOS, Budhankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Jadi sesuai undang-undang, presiden bekerja dibantu oleh para menteri. Maka pecah 7 saja kementerian dengan masing-masing terdiri dari 4 alias hanya 28 departemen. Kelar sudah bernegara, gak usah banyak-banyak, sederhana. Namun ya gak sesederhana sekarang cuman pakai MMT 1 menteri doang, jabatannya ad hoc lagi, apa-apa dia lagi, apa-apa 4L lagi. Ya nggak sesederhana itulah bernegara. Rumitin dikit lah ben ketok pinter bernegaranya. Balik lagi atas nama nation right. Saya mengatakan kepadanya, kalau saya nih mengelola negara, saya akan hidupkan lagi Kopkamtib yang dulu dipegang Laksamana Sudomo. Tugasnya mengenforce keamanan dan ketertiban. Jadi checklist kejahatan ya. Pertama-tama, siapa saja yang melakukan kejahatan 3 kali atau lebih untuk hal yang sama, tembak mati. Misalnya maling motor, ketangkep, keluar, maling lagi, ketangkep, keluar, maling lagi, udah eksekusi saja. Siapa saja yang memperkosa lebih dari sekali, tembak mati. Bandar narkoba ketangkap 2 kali melakukan hal yang sama, tembak mati. Koruptor di bawah 10 miliar, miskinkan. Koruptor di atas 10 miliar, tembak mati. Misalnya, kita ambil contoh negara tetangga. Apa yang dilakukan Duterte, ini adalah tindakan dirinya atas nama nation right. Dan dia berhasil menurunkan angka pemakaian narkoba hingga 90% dan menurunkan
menurunkan tindak kriminal di Filipina hingga tinggal 30%. Tegas, kejam, terarah. Itu baru pemimpin. Siapa organisasi resmi negara yang akan menjalankannya? Ya organisasi ini. Demikian jawaban singkat saya kepadanya. Lapor nggih ke RI 1 dan jajaran yang berkepentingan. Kriminal di Indonesia harus diselesaikan secara adat, secara nation right. Tak perlu semuanya dieksekusi. Efek jerah pasti didapat. Berhamburan mereka lari ketakutan sisanya.